Ya, sekarang masuk di nomor 13. Pada sebuah pengamatan tentang gejala alam yang terjadi pada sebuah kebun diperoleh data sebagai berikut. Jadi di sini ada 4 gejala. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi mana yang termasuk di gejala alam abiotik. Nah, dimulai dari yang nomor 1. Permukaan tanah kebun basah oleh embun di pagi hari. Pemenggalannya. Nah, di sini berarti kan permukaan tanahnya itu basah oleh embun. Berarti di sini masuknya di gejala abiotik. Nomor 2. Beberapa jenis tumbuhan meneteskan air pada ujung daunnya. Nah, berarti di sini ada gejala biotik. Terus nomor 3, sekelompok semut membuat sarang dengan menganyam daun. Nah, berarti di sini masuknya di gejala biotik juga. Yang terakhir nomor 4, sebuah batu berlubang karena terkikis oleh air hujan. Nah, ini termasuknya di gejala abiotik. Jadi yang termasuk ke dalam gejala abiotik itu ditunjukkan oleh nomor 1 dan juga 4. Berarti option yang B. Masuk di nomor 14. Ketika pagi mulai datang induk ayam bersama anak-anaknya yang masih kecil itu berjalan keluar dari kandang. Induk ayam membuka sayapnya dan anak-anaknya itu berlari mengikuti jalan induknya. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh ayam-ayam tersebut merupakan ciri makhluk hidup apa? Nah, di sini kata kuncinya adalah yang pertama tadi berjalan, kemudian yang kedua adalah berlari. Berarti di sini termasuk di ciri makhluk hidup yang bergerak atau yang A. Masuk di nomor 15, perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi ada 5 pernyataan. Nah, untuk pertanyaannya, terjadinya pertambahan jumlah pabrik dan kendaraan bermotor di kota-kota besar mengakibatkan kadar karbon dioksida di udara itu meningkat dan munculnya gangguan kesehatan. Maka, usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut itu apa? Nah, kita analisis dari yang nomor pertama. Melarang kendaraan bermotor masuk kota. Nah, kalau misalnya kita melarang kendaraan bermotor masuk kota tuh agak susah ya, karena transportasi yang sering kita gunakan juga kebanyakan kendaraan bermotor gitu. Jadi kalau misalnya untuk penggalakan seperti ini agak susah. Berarti yang nomor 1 kita lewati dulu. Nomor 2, menggalakkan penanaman pohon. Nah, ini bisa. Kemudian nomor 3, memasang indikator kualitas udara. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Kemudian nomor 4, memberikan penyuluhan kesehatan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Nomor 5, menutup pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi. Nah, di sini mungkin agak kurang memungkinkan juga ya kalau misalnya kita harus menutup pabrik. Yang mungkin bisa dilakukan itu kalau di pabrik mungkin menambah kualitas dalam penyaringan udara sehingga nanti polusinya akan berkurang. Mungkin itu lebih mungkin ya dilakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut itu ada di nomor 2, 3, dan juga 4 di option yang C. Lanjut di nomor 16, perhatikan gambar percobaan berikut. Nah, gejala kehidupan yang dapat dibuktikan dengan percobaan tersebut itu apa? Nah, di sini tuh kalau misalnya kita lihat mungkin kayak Ingenhousz, tapi sebenarnya ini bukan Ingenhousz. Kalau Ingenhousz kan dia nanti mengarahnya di fotosintesis, tapi kalau di soal nomor 16 ini tuh berkaitan dengan respirasi. Nah, di sini disajikan 2 buah Erlenmeyer. Nah, yang di Erlenmeyer yang A ini tuh hanya berisikan air kapur saja. Sedangkan pada Erlenmeyer yang B ini tuh ditambahkan kecambah dan juga dua-duanya sama ada air kapurnya. Nah, si air kapur ini nanti tuh berfungsi sebagai indikator terjadinya respirasi pada tumbuhan dengan keluarnya gas karbon dioksida. Untuk di tabung Erlenmeyer yang A, ini karena tidak ada tumbuhannya, nanti di sini tuh akan terjadi pengendapan dari si air kapurnya. Itu nanti di sini akan terjadi endapan di bawahnya. Ada tabung Erlenmeyer yang B, di sini itu kan kecambahnya tetap bisa memperoleh oksigen dari kasa yang di sini ini tuh kasa tapi juga ada aluminiumnya. Jadi si kecambah tetap mendapatkan oksigen di luar tabungnya. Nah,
Hasilnya itu pada Erlenmeyer yang B ini tuh air kapurnya itu semakin keruh gitu, lebih keruh dibandingkan dari yang pertama. Tapi di sini nggak terlalu kelihatan, malah lebih cerah ya. Nah, kenapa sih kok di hasil yang di B itu airnya semakin keruh? Karena ada tabung Erlenmeyer yang B, si kecambah itu dia melakukan respirasi sehingga dia itu menghasilkan karbon dioksida. Semakin lama maka kadar gas karbon dioksida itu akan semakin tinggi sehingga kekeruhan air pun juga akan semakin meningkat. Nah, sehingga gejala kehidupan yang dapat dibuktikan dalam percobaan ini adalah tumbuhan bernafas mengeluarkan karbon dioksida atau yang D.